Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik head to toe pada bayi. Nanti kita akan bahas pemeriksaan fisik pada bayi dan teknik pemeriksaan fisik. Bayi yang kita maksud di sini adalah khusus bayi baru lahir atau neonatus, yaitu usia 0 sampai 28 hari. Bagaimana menghitung usia neonatus? Yang pertama adalah usia 0 hari untuk 24 jam pertama. Kemudian setelah 24 jam, 24 sampai 48 jam, usia neonatus 1 hari. Jadi usia neonatus ini tidak boleh dibulatkan ke atas, tapi hanya boleh dibulatkan ke bawah. Nanti teman-teman bisa praktek ya, menghitung usia neonatus dengan cara seperti ini. Kemudian pembagian bayi baru lahir kita bagi menjadi BBLB, BBLC, dan BBLR. Untuk BBLR, kurang dari 1000 disebut BBLER atau bayi berat lahir ekstrim rendah. Untuk BBLSR, bayi berat lahir sangat rendah, 1000 sampai 1499 gram. Kemudian untuk BBLR, bayi berat lahir rendah 1500 sampai 2499. Kalau beratnya 2500 sampai 3999 dikatakan BBLC, bayi berat lahir cukup, dan jika lebih dari 4000 dikatakan BBLB, yaitu bayi berat lahir besar. Kemudian kita mau mengatakan bayi ini sesuai dengan masa kehamilan atau tidak beratnya. Jadi kita lihat berat dibandingkan dengan umur kehamilan. Beratnya di grafik ke atas ini dari 500 gram, 2000, 3000, 4000, sampai 5000. Kemudian yang bawah ini grafiknya adalah umur kehamilan. Jadi nanti ketika kita ingin tahu bayi baru lahir ini beratnya apakah sesuai dengan masa kehamilannya atau tidak, kita bisa menggunakan grafik Betalgia-Lubecko yang ini. Jadi ini masih dipakai sampai sekarang. Yang normal adalah yang di kotak tengah ini. Jadi dia umur kehamilannya aterm, beratnya juga SMK. Kalau sebelum garis 37 ini dikatakan bayi preterm atau kurang bulan. Jadi di sini KB kurang bulan. Kalau CB di sini 37 sampai 42, kemudian LB lebih bulan 42, lebih dari 42. Di sini garisnya ada titik-titik 38. Jadi ada teori lain yang mengatakan aterm itu 38 sampai 42. Tapi tergantung di tempat kita praktik, kita kesepakatannya menggunakan mana. Seperti di tempat kami menggunakan aterm adalah 37 sampai 42 minggu. Kadang-kadang teman-teman salah di aterm berapa minggu, ada yang bilang 37 sampai 40. Jadi mereka masih terngiang-ngiang angka 40. Jadi angka 40 ini bukan batas untuk aterm, tapi angka 40 itu satu titik dia adalah HPL, hari perkiraan lahir. Jadi di tengah-tengah ini adalah aterm. Jadi aterm itu satu titik tanggal, jadi hari perkiraan lahirnya itu berupa tanggal. Tapi kalau aterm itu range atau antara, jadi 37 minggu sampai 42 minggu. Kalau bayi lahir kurang dari 37 minggu dikatakan bayi preterm. Lebih dari 42 minggu bayi postterm. Kalau lebih dari 40 minggu dikatakan postdate. Jadi beda ya, postdate sama postterm. Jadi lebih dari tanggal itu lebih dari 40 minggu, kalau lebih dari aterm dikatakan postterm, lebih dari 42 minggu. Sekarang kita akan melakukan pengajian neonatus satu persatu. Seperti kita ketahui tadi, neonatus adalah bayi usia 0 sampai 28 hari. Dia memiliki kehidupan baru, dia melakukan proses adaptasi di semua organ tubuhnya. Hepar, ekstremitas, jantung, usus, otak, darah, dan lain-lain. Neonatus ini dari yang sebelumnya dia bersama ibunya di dalam rahim, di rahim ibunya sebagai janin. Jadi sebelum lahir dikatakan janin ya. Janin ini dia tidak perlu untuk bernafas, tidak perlu mengeluarkan racun, kemudian tidak perlu
mendapatkan apa ya, energi sendiri, penyerapan usus itu tidak ada. Jadi benar-benar dia mendapatkan suplai makanan, nutrisi, dan oksigen dari ibunya. Kemudian racun-racun yang dia produksi, dia buang lewat ibunya juga. Nah, ketika dia lahir, semua organnya mulai digunakan sendiri untuk dia sendiri. Dari paru-paru, organ darah, otak, ginjal, usus, dan lain-lain. Jadi dia proses adaptasi yang luar biasa. Kemudian untuk pernafasan normal neonatus ini berbeda dengan dewasa dan anak-anak. Jadi pernafasan normal neonatus adalah 40-60 kali per menit. Untuk teori lain ada yang mengatakan pernafasan normal neonatus 30-60, tapi sesuai kesepakatan di suatu tempat, misalnya di klinik atau di rumah sakit, mau dipakai yang mana, asal ada landasan atau evidence base-nya, maka itu diterapkan. Misalnya di rumah sakit kami menggunakan standar 40-60. Kemudian untuk nadi atau denyut jantung, normal neonatus ini semua sama, yaitu 120-160 kali per menit normalnya. Kemudian untuk suhu, neonatus sama dengan suhu dewasa normalnya, 365-37,5. Kemudian sebelum melakukan pengajian fisik, kita melakukan anamnesa. Jadi kita melengkapi data-data dari tanggal masuk rumah sakit, jamnya berapa, tanggal pengajian, jamnya berapa. Jadi ingat, ketika kita melakukan anamnesa, jangan lupa jamnya. Karena nanti untuk menghitung usia, kita harus tahu jam lahir bayi, jam pengajian. Kemudian data bayi kita isi nama bayi, jenis kelamin, tanggal lahir, usia. Nah, usia ini untuk menghitungnya bisa menggunakan teori cara yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian diagnosa medis kita tuliskan misalnya BBLC, CB, SMK, spontan, asfiksia sedang. Itu misalnya ya. Jadi kita harus bisa tahu pembagian apa yang dimaksud, kita tahu apa yang dimaksud BBLC, BBLR, BBLSR. Jadi ketika dokter menulis diagnosa medis, kita paham, oh ini BBLC berarti berat bayi lahir cukup, CB cukup bulan, SMK sesuai masa kehamilan. Kemudian kita tulis berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut. Kemudian ditambah lagi satu lingkar lengan atas atau LLA. Kemudian data orang tua juga kita lengkapi nama, pekerjaan, pendidikan, umur, dan alamat bapak dan ibu. Kemudian kita mencatat riwayat kesehatan, misalnya keluhan utama, pasien ini masuk karena asfiksianya, atau karena ikteriknya, atau BBLR-nya. Jadi keluhan utama kenapa pasien neonatus ini masuk ke klinik atau rumah sakit atau tempat kesehatan yang lain. Kemudian riwayat kesehatannya sekarang, misalnya bayi lahir dari ibu P1A0 atau P2A1 dan lain sebagainya dengan BBLC, CB, misalnya ya BBLC, CB, SMK spontan, asfiksia, air ketuban hijau, bayi usia atau contoh lain bayi usia 2 hari dengan ikterik Kramer 4. Jadi riwayat kesehatannya sekarang disebutkan. Kemudian kita juga mencatat riwayat kehamilan, persalinan, dan kelahiran. Untuk riwayat kehamilan, kita catat jumlah kunjungan ibu ke misalnya ke puskesmas trimester 1 3 kali, ke dokter 1 kali, trimester 2 ke puskesmas berapa kali, ke dokter berapa kali, trimester 3 juga. Jadi kalau dulu ibu hamil itu minimal 4 kali melakukan ANC, sekarang minimal adalah kalau tidak salah 6 kali. Jadi nanti kita terangkan di penjelasan KIA. Nanti itu kita tulis di sana tentang kunjungan ANC harusnya berapa kali, harus ada yang bisa ke tenaga kesehatan yang lain, dan ada yang harus ke dokter pada trimester 1 dan trimester 3 minimal 1 kali ke dokter. Kemudian dituliskan pemeriksanya siapa, bidan,
dokter atau perawat, kemudian pendidikan kesehatan yang didapat apa saja, kemudian ditulis HPHT hari pertama, haid terakhir, kemudian kenaikan BB selama hamil, komplikasi kehamilan, dan komplikasi obat. Jadi ketika kita menerima pasien, kita juga harus tahu apakah ibunya ini ada diabetes, ada schizofren, ada penyakit-penyakit lain, sifilis, dan lain-lain. Kemudian apakah ibunya pernah rawat inap, apakah ada komplikasi obat, itu juga kita kaji. Kemudian selanjutnya obat-obat yang didapat ibu, misal obat ibu dengan DM, ibu mendapat obat apa, ibu dengan hipertensi. Nah, ini pengobatan yang didapat kita harus tahu riwayat rawat inap, golongan darah ibu, kemudian lab-lab yang lain, misalnya angka leukosit ibu, itu juga penting untuk kita ketahui, untuk mengetahui faktor risiko dari misalnya bayi neonatus ada gangguan. Kemudian kita juga harus tahu kehamilan ini direncanakan atau tidak. Jadi di rumah sakit ada kehamilan yang direncanakan, ada yang kehamilan di luar nikah, ada yang hasil pemerkosaan, dan lain-lain. Kita harus mengetahui untuk dasar ketika kita memahami hubungan ibu dan bayi, kemudian penata laksanaan nanti perawatan di rumah ini berhubungan sekali dengan apakah kehamilan ini direncanakan atau tidak. Kemudian pemeriksaan kehamilan, apakah ibu melakukannya? Jadi standarnya setelah usia kehamilan 20 minggu, ibu melakukan pemeriksaan lengkap. Dari pemeriksaan gigi, pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, ini dilakukan. Tapi ada ibu yang tidak melakukan. Jadi kita harus cek apakah pemeriksaan kehamilan maternal screening-nya ini dilakukan oleh ibu. Kemudian bisa juga untuk mengetahui adanya HIV, hepatitis, rubella, CMV, GO, herpes simplex, dan lain-lain. Kemudian kita juga mengkaji riwayat persalinan bayi. Persalinan neonatus, misalnya awal neonatus, skala 1 dimulai jam berapa, pecah ketubannya bagaimana, apakah ada KPD, kemudian KPD atau ketuban pecah dini, kemudian lama persalinannya bagaimana, apakah normal, apakah memanjang, kemudian apakah ada komplikasi persalinan, misalnya bayinya tertahan, kemudian harus dilakukan vakum ekstraksi, menggunakan alat, kemudian terapi apa yang diberikan kepada ibu, misalnya ibu dilakukan induksi balon atau induksi oksitosin, dan lain-lain. Kemudian untuk persalinannya juga kita mengkaji bagaimana cara persalinan neonatus itu. Apakah normal per vaginam atau dengan bantuan misalnya dengan forceps atau dengan vakum ekstraksi atau dengan secara seksio cesaria atau SC. Kemudian kita juga harus mengetahui presentasinya apa, presentasi kepala kah, presentasi bokong, atau bisa juga letak lintang yang keluar tangan dulu atau kaki dulu. Kemudian pola fetal heart rate-nya bagaimana ketika janin itu sebelum lahir, denyut jantungnya bagaimana, bagus atau ada fetal distress atau ada fetal compromise. Tempat melahirkannya di klinik atau di rumah sakit juga perlu kita kaji. Kemudian jumlah dan warna cairan ketuban. Warna cairan ketuban bisa yang normal adalah jernih, kemudian kemungkinan lain adalah hijau kalau dia ada infeksi mungkin, atau dia mekonium bayi sudah keluar selama di dalam rahim. Bisa hijau, bisa keruh, bisa hijau kental, bisa hijau lumpur. Nah, hijau lumpur ini ketika mekonium bayi yang keluar banyak dan sudah lama, jadi air ketubannya sudah tidak bagus untuk kondisi bayi. Kemudian anestesi saat persalinan yang diberikan apa, kemudian mekonium saat persalinan keluar atau tidak. Jadi beberapa bayi saat keluar dari misa terbanyak adalah pada bayi presbo, jadi dia lahir kemudian langsung keluar mekonium. Kalau yang tidak presbo dia lahir kemudian dilakukan resusitasi, beberapa menit dia mengeluarkan mekonium.
Kemudian setelah lahir kita cek bagaimana usaha nafas bayi ini, apakah bayi bernafas dengan spontan atau dengan bantuan misalnya dengan oksigen, misalnya dengan CPAP atau dengan ventilator. Kemudian apakah ada tanda vital distress, misalnya retraksi, misalnya respirasinya lebih dari normal, lebih dari 60, atau ada tanda cuping hidung, atau ada nafas merintih. Kemudian kita nilai Apgar score. Apgar score ini dinilai pada menit pertama, ke-5, dan ke-10. Ada juga yang hanya melakukan menit pertama dan ke-5. Apa saja yang dinilai? Pertama adalah warna kulit, kemudian denyut jantung, respon refleks, tonus otot, dan pernafasan. Nanti ada skornya yaitu 0, 1, dan 2. Jadi ini nanti di jumlah nanti bisa diketahui apakah bayi ini dikatakan bayi sehat atau bayi asfiksia ringan, asfiksia sedang, atau asfiksia berat. Kemudian selanjutnya adalah kita tuliskan juga kebutuhan resusitasinya. Misal pada pasien yang asfiksia berat, dia dilakukan resusitasi 2 siklus sampai dilakukan VTP. Kemudian apakah ada trauma lahir, misal pada bayi-bayi yang dilakukan vakum ekstraksi, mungkin ada trauma-trauma lahir atau ada luka-luka, ini ditulis. Apakah ada narkosis, kemudian refleks fisiologi atau perilaku yang bermakna. Kemudian prosedur dilakukan aspirasi gaster, suction trachea. Ini aspirasi gaster ini jika kita curiga pada bayi ini banyak menelan cairan yang masuk ke lambung, atau ketika bayi ini hipersalivasi, banyak saliva yang keluar dari mulut, maka kita lakukan aspirasi gaster. Atau bayi muntah coklat. Kemudian suction trachea ini dilakukan biasanya pada bayi dengan air ketuban hijau. Lumpur atau hijau keruh ini dilakukan suction trachea karena supaya membersihkan mekonium yang ada di trachea. Kemudian eliminasi juga ditulis apakah bayi sudah buang air kecil dan buang air besar atau mekonium. Untuk kebutuhan nutrisi dan cairan, kita menulis intake, output. IWL ini kadang untuk neonatus nggak ditulis, tapi ada juga yang menuliskan. Kemudian kita juga harus mengetahui kebutuhan cairan neonatus ini. Kita mengetahui kebutuhan cairan neonatus, kita harus tahu usia neonatus dulu, 0, 1, 2, 3, kemudian dikalikan konstanta. Jadi misalnya dia BBLN, maka pada hari ke-0 kebutuhannya 60 cc per kgbb. Jadi ini tabel kebutuhan cairan neonatus per kilogram berat badan per hari. Jadi misalnya beratnya 2 kilo pada BBLR, hari ke-0, 60 kali 2, 120 cc per hari. Kemudian kita juga harus mengetahui riwayat keluarga, riwayat kesehatan keluarga, misal ada riwayat sakit apa, kemudian kita menggambarkan genogram dari pasien dan keluarganya. Kita juga perlu menulis riwayat sosial, misalnya budayanya, suku, agama, bahasa. Jadi kadang ada keluarga pasien ini yang minta ritual tertentu, misalnya dia ingin mengoles air, kemudian karena keyakinannya dia ingin meletakkan benda apa di sekitar bayinya, mungkin kita bisa memfasilitasi jika memang memungkinkan. Jika kita takut akan adanya infeksi atau apa, kita bisa menolak dan menjelaskan dengan bijak. Kemudian perencanaan makan bayi, misalnya ASI eksklusif, kemudian problem sosial yang penting yang bisa mempengaruhi bayi juga harus kita kaji. Kemudian kita kaji juga hubungan orang tua dan bayi. Apakah orang tua ini dengan bebas dapat menyentuh atau dia agak takut atau bagaimana memeluk, apakah bayi ini kondisinya bagus atau tidak bagus sehingga ibu tidak bisa memeluk, tidak bisa dekat dengan bayi. Jadi kita harus tahu apakah memang kondisi yang menyebabkan atau memang dari orang tua yang ada perasaan takut atau yang lain. Kemudian
Kita kaji bagaimana respon orang tua terhadap sakit anaknya, kemudian bagaimana respon orang tua terhadap hospitalisasi yang dilakukan pada neonatus. Kemudian setelah riwayat prenatal, antenatal dan postnatal, kita juga lihat riwayat persalinannya. Misalnya pada ibu G4 untuk hamil pertama pada tahun berapa, jenis kelaminnya apa, usianya anak itu sekarang berapa, persalinannya spontan atau sesar, dan lain-lain kita kaji. Setelah itu kita ke pemeriksaan fisik neonatus.